Berikut adalah kisah fiksi misteri yang terinspirasi dari fenomena nasi bebek Mak Lengket di Klender, Jakarta Timur. Di sudut Klender, Jakarta Timur, berdiri sebuah warung nasi bebek sederhana yang dikenal dengan nama Nasi Bebek Mak Lengket. Meski terlihat biasa saja, warung ini selalu dipadati pelanggan, dari pagi hingga malam. Anehnya, setiap hari Mak Lengket mampu menghabiskan lebih dari 500 ekor bebek untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kelezatan nasi bebeknya seolah memiliki daya tarik magis yang tak tertandingi. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Namun, di balik kesuksesan warung ini, tersimpan sebuah kisah yang penuh misteri. Suatu malam, Wawan, seorang pedagang keliling yang biasa lewat di depan warung Mak Lengket, merasa penasaran. Dia mendengar cerita bahwa beberapa orang yang pernah bekerja di dapur warung itu berhenti tanpa alasan jelas, dan wajah mereka selalu terlihat pucat serta ketakutan. Wawan memutuskan untuk menyelidiki. Dengan diam-diam, dia menyusup ke area belakang warung setelah tutup. Dalam keheningan malam, Wawan mendengar suara-suara aneh dari dapur, seperti desisan dan tawa lirih yang tidak menyerupai suara manusia. Ketika mengintip dari celah pintu, dia melihat Mak Lengket berdiri di depan panci besar. Tapi ada yang aneh, bayangan Mak Lengket di dinding tidak menyerupai tubuh manusia. Bayangan itu tampak seperti seekor burung besar dengan paruh tajam. Di sekelilingnya, aroma bumbu yang khas bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Penasaran, Wawan mencoba mencari tahu dari mana Mak Lengket mendapatkan ratusan ekor bebek setiap hari. Dia bertanya kepada para pemasok di pasar, tetapi tak satu pun dari mereka mengaku mengirimkan bebek ke warung itu. Akhirnya, Wawan bertemu dengan seorang kakek tua penjaga tambak di pinggiran Klender. Sang kakek dengan suara bergetar bercerita, Mak Lengket bukan orang biasa. Dia punya cara sendiri untuk mendapatkan bebek-bebek itu. Setiap malam, ada suara kawanan bebek terbang dari arah hutan di sebelah utara. Tapi itu bukan bebek biasa. Wawan memberanikan diri untuk kembali ke warung pada malam berikutnya. Kali ini, dia membawa kamera untuk merekam apa yang terjadi. Saat tengah malam tiba, suara desisan kembali terdengar. Dari langit gelap, seekor kawanan bebek besar turun ke warung Mak Lengket, tetapi mata mereka bersinar merah, dan bulu mereka tampak hitam legam. Mak Lengket menyambut mereka dengan sebuah mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Dalam sekejap, kawanan bebek itu berubah menjadi potongan-potongan daging yang siap dimasak. Wawan tak sengaja menjatuhkan kameranya, membuat suara keras yang membangunkan Mak Lengket. Dengan gerakan cepat, Mak Lengket menoleh, matanya merah menyala. "Kau sudah tahu rahasiaku," desisnya sambil mendekati Wawan. Keesokan harinya, warung Mak Lengket tetap buka seperti biasa. Pelanggan terus berdatangan, memuji kelezatan nasi bebek yang tak ada tandingannya. Tapi Wawan tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang hanya menemukan kameranya di depan warung, dengan rekaman terakhir yang menunjukkan sosok bayangan Mak Lengket yang menyerupai seekor burung besar. Sejak saat itu, setiap pelanggan yang datang ke warung Mak Lengket selalu bertanya-tanya, apakah daging bebek ini benar-benar bebek. Seminggu setelah menghilangnya Wawan, warung Mak Lengket tetap ramai seperti biasa. Namun, pada suatu malam yang hujan deras, seorang pria misterius datang ke warung. Ia mengenakan mantel hitam panjang, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tidak seperti pelanggan lain yang langsung memesan makanan, pria itu hanya duduk di pojok, memandang tajam ke arah Mak Lengket yang sibuk melayani pelanggan. Saat Mak Lengket mendekatinya untuk bertanya apa yang ingin dipesan, pria itu berkata dengan suara dalam, "Aku ingin berbicara tentang Wawan." Mak Lengket terdiam sejenak. Tangannya yang memegang piring terlihat gemetar, meski hanya sesaat. "Saya tidak tahu siapa yang Anda maksud," jawabnya singkat. Pria itu menyeringai, "Kau tahu siapa dia? Dan aku tahu apa yang terjadi padanya." Malam itu, setelah warung tutup, pria misterius itu tidak pergi. Ia tetap duduk di kursinya, seolah menunggu sesuatu. Mak Lengket, yang biasanya hanya terlihat tenang dan ramah, berubah. Wajahnya menjadi tegang, dan ia mengunci pintu warung dengan cepat. Pria itu berdiri, menyingkap topinya. Wajahnya terlihat tua, tetapi matanya memancarkan cahaya aneh. "Aku hanya seorang yang ingin menghentikan apa yang kau lakukan di sini, Mak Lengket. Bebek-bebek itu, mereka bukan milikmu. Kau telah melanggar perjanjian." Mak Lengket tampak marah. "Perjanjian itu tidak lagi berlaku. Mereka milikku sekarang. Aku sudah membayar harga yang mahal." Pria itu mengangkat tangannya, menggumamkan mantra dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi angin kencang yang berputar-putar,
meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bayangan Mak Lengket mulai berubah, dari sosok seorang wanita tua menjadi sesosok makhluk dengan tubuh separuh manusia dan separuh burung besar. Sayap hitamnya mengepak, dan matanya bersinar merah menyala. "Aku tidak akan menyerahkan ini begitu saja," teriak Mak Lengket dengan suara menggelegar. Pertarungan antara pria misterius dan Mak Lengket berlangsung sengit. Api dari tungku dapur menyala lebih besar, seolah merespon energi gelap yang dilepaskan. Namun, pria itu tampaknya sudah siap. Dengan sebuah jimat yang bercahaya terang, ia menyerang Mak Lengket, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Ketika cahaya dari jimat semakin terang, tubuh Mak Lengket perlahan memudar, meninggalkan hanya abu yang tertiup angin. Warung itu mendadak sunyi, hanya menyisakan aroma bumbu khas yang samar-samar tercium. Pria itu berdiri diam, menghela napas panjang sebelum pergi meninggalkan warung. Keesokan harinya, warga sekitar menemukan warung Mak Lengket dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, dan pintu warung terkunci rapat. Beberapa pelanggan yang datang kecewa karena tidak bisa menikmati nasi bebek favorit mereka. Namun, seminggu kemudian, seorang pedagang baru membuka warung di tempat yang sama. Warung itu menjual menu yang serupa, nasi bebek dengan bumbu hitam yang khas. Orang-orang yang mencobanya berkata bahwa rasanya sama persis seperti nasi bebek Mak Lengket. Dan di malam hari, jika kau cukup berani untuk berdiri di depan warung itu, kau mungkin bisa mendengar suara desisan dan langkah kaki samar, seperti kawanan bebek yang tidak pernah pergi. Warung baru yang menggantikan Mak Lengket terus menarik perhatian. Namanya, nasi bebek Pak Sudir, dan seperti yang diduga, rasanya hampir identik dengan warung sebelumnya. Para pelanggan ramai berdatangan, memuji kelezatan masakannya. Namun, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Sudir. Ia jarang terlihat, bahkan karyawan-karyawan yang bekerja di sana hanya mengatakan bahwa ia seorang pria pendiam yang selalu berada di dapur belakang. Namun, ada satu cerita aneh. Beberapa pelanggan yang makan larut malam mengaku mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara itu seperti langkah kaki banyak bebek yang berlarian, diiringi dengan tawa lirih yang terdengar seperti seorang wanita. Dimas, seorang pemuda yang suka mencari cerita misteri, mendengar kisah ini dari seorang temannya. Penasaran, ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Suatu malam, setelah warung tutup, ia menyelinap masuk melalui pintu belakang. Dapur itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu kecil di sudut ruangan. Di tengah dapur, ada panci besar yang tampak mendidih meski api di bawahnya sudah mati. Dimas mendekat, dan aroma bumbu yang kuat menusuk hidungnya. Saat ia mengintip ke dalam panci, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan wajah Mak Lengket memantul di permukaan cairan hitam itu. "Aku tahu kau akan datang," sebuah suara serak bergema di ruangan itu. Dimas berbalik dengan panik. Di sudut dapur, seorang pria berdiri dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tersembunyi di bawah topi lebar, tetapi matanya bersinar merah dalam kegelapan. "Pak Sudir," pikir Dimas, meski hatinya mulai merasa bahwa pria itu bukanlah manusia biasa. Pak Sudir mendekat, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Warung ini adalah warisan. Apa yang kau lihat, tidak boleh kau ceritakan." Namun, Dimas terlalu takut untuk menuruti ancaman itu. Ia melarikan diri dari warung malam itu, tetapi sejak saat itu, hidupnya berubah. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang kawanan bebek hitam yang mengejarnya. Dalam mimpinya, ia selalu terjebak di sebuah warung gelap dengan suara desisan dan tawa mengerikan. Beberapa minggu kemudian, pelanggan mulai melaporkan hal-hal aneh di warung. Piring yang sudah kosong tiba-tiba kembali terisi, suara langkah bebek terdengar dari atap, dan beberapa orang melihat sosok bayangan besar dengan sayap hitam melintas cepat di dapur. Hingga pada suatu malam, warung itu tiba-tiba terbakar. Api besar melahap bangunan, tetapi yang aneh, tidak ada suara teriakan atau tanda-tanda penghuni di dalamnya. Ketika api padam, warga sekitar menemukan sesuatu yang mengejutkan. Panci besar di tengah dapur tetap utuh, dengan cairan hitam mendidih di dalamnya. Dan di atas panci itu, ada selembar kain dengan tulisan merah yang berbunyi, "Apakah arwah Mak Lengket benar-benar pergi? Atau ia hanya menunggu waktu untuk melanjutkan warisan gelapnya?" Warung itu kini hanya tersisa puing-puing, tetapi beberapa warga bersumpah bahwa pada malam-malam tertentu, mereka masih bisa mencium aroma nasi bebek dengan bumbu hitam yang khas. Beberapa bulan setelah kebakaran, lokasi bekas warung Mak Lengket menjadi tempat yang dihindari warga. Orang-orang yang lewat di sana malam hari sering mendengar suara langkah kaki bebek, tawa lirih, atau bahkan aroma bumbu hitam yang tiba-tiba menyeruak. Namun, suatu pagi,
warga dikejutkan dengan kabar bahwa sebuah warung baru akan dibuka di lokasi itu. Pemiliknya seorang wanita bernama Ningsih, yang mengaku tidak ada hubungan dengan Mark Lengket. Ia mengatakan ingin memulai usaha nasi bebek setelah mendapat inspirasi dari kisah warung legendaris tersebut. Meskipun warga curiga, mereka tetap penasaran dan berbondong-bondong datang pada hari pembukaan. Hari pertama pembukaan, warung itu langsung ramai. Nasi bebek Ningsih disebut-sebut lebih enak dari warung sebelumnya. Bumbu hitamnya begitu kaya rasa, dan daging bebeknya sangat empuk. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan mengaku merasakan sensasi panas dingin di tubuh mereka setelah makan di sana, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ningsih, dengan senyum tenangnya, selalu mengatakan itu hanya imajinasi. Namun, ia memiliki satu aturan yang tidak bisa dilanggar. Warung ini hanya buka sampai jam 9 malam. Setelah itu, tidak ada yang boleh masuk. Rian, seorang pemuda yang suka mencoba hal-hal baru, memutuskan untuk membuktikan bahwa aturan itu tidak masuk akal. Pada suatu malam, ia dan temannya, Aldi, menyelinap ke warung setelah jam tutup. Warung itu gelap dan sunyi, tetapi aroma bumbu hitam masih terasa kuat. Mereka masuk ke dapur dan menemukan panci besar yang tampak mendidih, meskipun tidak ada api yang menyala di bawahnya. Ketika Rian mencoba membuka tutup panci, Aldi mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. "Rian, kita harus pergi sekarang," bisik Aldi dengan suara gemetar. Namun, Rian tetap bersikeras. Ketika tutup panci itu terbuka, mereka melihat cairan hitam yang bergolak. Dari dalam panci, muncul bayangan seorang wanita dengan sayap hitam yang besar. Matanya bersinar merah, dan suaranya bergema memenuhi ruangan. Dalam sekejap, ruangan itu berubah menjadi kegelapan total. Rian dan Aldi merasa tubuh mereka kaku, seperti tidak bisa bergerak. Bayangan Mark Lengket melayang mendekati mereka, sambil tertawa pelan. "Kalian tahu kenapa nasi bebek ini begitu lezat?" Suaranya terdengar tajam, "karena setiap rasa memiliki harga, dan kalian baru saja membayarnya." Dalam kepanikan, Aldi berhasil menarik Rian keluar dari dapur. Saat mereka keluar, mereka mendapati warung itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah lapangan kosong, dengan bau bumbu hitam yang masih terasa kuat di udara. Keesokan harinya, tidak ada jejak warung itu. Warga yang mencoba mencari Ningsih tidak menemukan apa-apa. Hanya tersisa satu panci besar yang ditinggalkan di tengah lapangan, dengan tulisan di atasnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani membuka usaha di lokasi tersebut. Namun, beberapa orang bersumpah bahwa jika kau berjalan melewati tempat itu di malam hari, kau bisa mencium aroma nasi bebek yang khas, dan kadang-kadang, mendengar suara desisan seperti kawanan bebek. Mungkin, Mark Lengket tidak pernah pergi. Mungkin, ia masih mencari pelanggan yang cukup berani untuk mencicipi rasa dari dunia lain.
Setelah insiden itu, lokasi bekas warung Mak Lengket tetap menjadi tempat yang dihindari. Namun, kabar kelezatan nasi bebek Mak Lengket terus menyebar, seolah tak pernah pudar. Beberapa penggemar kuliner yang penasaran mulai berdatangan, berharap bisa menemukan jejak rasa legendaris itu. Pada suatu malam, seorang pria bernama Arman, seorang food blogger terkenal, menerima email anonim. Email itu berisi undangan untuk mencicipi nasi bebek asli Mak Lengket di lokasi yang telah lama terbengkalai. Waktu dan alamat tertera jelas, pukul 23.59, di warung tua di Klender. Meski sedikit merinding, Arman tak mampu menahan rasa penasaran. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk mengungkap cerita legendaris dan memecahkan misteri di balik kelezatan nasi bebek tersebut. Tepat pukul 23.59, Arman tiba di lokasi. Yang ia temukan hanyalah puing-puing bekas warung, namun aroma khas bumbu hitam menyeruak dari udara malam. Di tengah lapangan, sebuah meja kayu tua dengan satu piring nasi bebek tersaji, lengkap dengan lilin kecil yang menyala. Dengan ragu, Arman mendekati meja itu. Tidak ada seorang pun di sekitar, namun ia merasa seperti diawasi. Di atas piring itu terdapat sebuah catatan kecil bertuliskan, aroma nasi bebek itu begitu menggoda. Meski pikirannya dipenuhi rasa takut, Arman tak mampu menahan diri. Ia mulai mencicipi, dan rasa itu benar-benar luar biasa, lebih lezat dari apapun yang pernah ia rasakan. Namun, setelah beberapa suap, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya menjadi berat, dan napasnya tersengal-sengal. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan suara langkah kaki kawanan bebek mulai terdengar semakin keras. Ketika Arman membuka matanya, ia tidak lagi berada di lapangan. Ia mendapati dirinya berada di dapur tua yang dipenuhi kuali besar dan aroma bumbu hitam yang menyengat. Di hadapannya berdiri sosok yang sudah menjadi legenda, Mak Lengket, dengan senyum licik dan mata merah menyala. "Selamat datang di dapurku," ucap Mak Lengket. "Kau telah mencicipi rasaku. Sekarang, kau adalah bagian darinya." Arman mencoba berteriak, namun suaranya tertahan. Ia menyadari tubuhnya tak bisa bergerak. Mak Lengket mendekatinya dengan sebuah mangkuk kecil yang berisi cairan hitam. "Daging-daging bebeku tidak datang begitu saja. Mereka adalah hadiah dari tamu-tamuku sebelumnya, seperti kau," kata Mak Lengket sambil menuangkan cairan itu ke dalam kuali besar. Saat Arman mendengar suara desisan dari kuali, ia menyadari satu hal mengerikan, dirinya sedang dijadikan bahan utama untuk resep legendaris itu. Keesokan harinya, seorang pedagang keliling melaporkan bahwa ia melihat warung tua Mak Lengket berdiri kembali, utuh seperti sebelumnya. Anehnya, papan nama bertuliskan, "Nasi bebek Mak Lengket," dibuka kembali, tergantung di depan pintu. Pelanggan mulai berdatangan, terpesona oleh rasa yang disebut-sebut lebih lezat dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa rasa itu berasal dari lebih dari sekadar bumbu dan daging bebek biasa. Mereka yang makan di sana sering merasa diawasi, dan beberapa bahkan mengaku melihat bayangan besar menyerupai burung melintas di sudut mata mereka. Tapi kelezatan nasi bebek itu terlalu memikat untuk diabaikan. Mak Lengket telah kembali, dan kali ini, ia membawa rahasia gelapnya ke tingkat yang lebih menyeramkan. Daftar tamu yang hilang. Setelah warung Mak Lengket dibuka kembali, cerita-cerita misteri mulai menyebar. Pelanggan yang makan di sana sering menghilang tanpa jejak, terutama mereka yang datang larut malam. Anehnya, setiap kali ada pelanggan yang hilang, jumlah bebek yang diolah di warung itu tampaknya meningkat, begitu pula kelezatan masakannya. Seorang jurnalis bernama Siska, yang penasaran dengan kasus ini, memutuskan untuk menyelidiki. Ia menyamar sebagai pelanggan dan datang ke warung pada malam hari, membawa kamera tersembunyi untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi. Saat Siska tiba, warung terlihat biasa saja. Pelayan menyajikan sepiring nasi bebek dengan senyum ramah. Rasanya memang luar biasa, tetapi Siska tetap waspada. Ia memperhatikan bahwa pelanggan yang datang malam itu tampak linglung setelah menyantap makanan mereka, seolah-olah berada dalam semacam transe. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, pelanggan mulai pergi satu persatu, tetapi Siska sengaja tetap tinggal. Ia pura-pura tertidur di mejanya, menunggu apa yang akan terjadi setelah warung tutup. Ketika semua lampu dimatikan dan suara pintu dikunci, Siska mendengar langkah kaki menuju dapur. Ia diam-diam mengikuti suara itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dapur itu berubah menjadi ruang gelap dengan aura menyeramkan. Di tengah dapur, Mak Lengket berdiri di depan kuali besar, mengucapkan mantra aneh. Siska melihat bayangan pelanggan-pelanggan yang sebelumnya tampak linglung, berdiri dengan tubuh kaku di sekitar kuali. Mereka bergerak seperti boneka,
memasukkan potongan-potongan bebek ke dalam kuali sambil tertawa lirih. Namun, saat Siska mencoba merekam, kameranya mati mendadak. Ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Ketika ia berbalik, Mark Lengket sudah berdiri di sana, dengan tatapan tajam dan senyum menyeramkan. "Kau pikir kau bisa keluar dari sini?" tanya Mark Lengket. Siska panik dan mencoba melarikan diri, tetapi pintu-pintu warung terkunci rapat. Ia kembali ke dapur, mencari jalan keluar, tetapi malah menemukan sebuah buku tua yang tampaknya milik Mark Lengket. Buku itu berisi resep-resep rahasia, termasuk mantra untuk memanggil roh-roh bebek yang menjadi bahan utama masakannya. Dengan nekat, Siska membalikan kuali besar di tengah dapur, menumpahkan cairan hitam ke lantai. Tiba-tiba, warung itu berguncang, dan jeritan-jeritan dari pelanggan yang terperangkap mulai terdengar. Mark Lengket berteriak marah, mencoba menghentikannya. Namun, Siska menemukan satu mantra di buku itu untuk mengunci roh dan membacanya dengan lantang. Dalam sekejap, kuali besar itu pecah, dan tubuh Mark Lengket mulai memudar. "Aku tidak akan pernah benar-benar pergi," teriak Mark Lengket sebelum menghilang dalam asap hitam. Keesokan harinya, warung itu kembali menjadi puing-puing, seolah-olah tidak pernah dibuka kembali. Siska melaporkan kejadian itu, tetapi banyak yang tidak mempercayainya. Namun, seminggu kemudian, seorang pedagang kaki lima melaporkan melihat bayangan besar dengan sayap hitam terbang di atas lokasi bekas warung. Aroma bumbu hitam khas kembali tercium, dan suara langkah kaki bebek terdengar samar di malam hari. Apakah Mark Lengket benar-benar menghilang? Ataukah ia hanya menunggu waktu untuk membangun warungnya kembali? Tamat untuk saat ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.